Alhamdulillah baik. Baik ya. Sebelum kita belajar, ada yang kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Aulia Rahma Lubis, Azifa Izatul Jana, Fitri Indriani, Tiara Siva, hadir Bu. Utomo Nadi Nugroho, hadir. Oke, adik semua ya. Oke, di sini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Sebelumnya udah tahu belum apa itu relasi dan fungsi? Belum. Nah, misal Fitri suka makanan apa? Sate. Kalau Tiara? Bakso. Kalau Aulia? Sate padang. Kalau Azifa? Kalau Nadi? Mesti makan ya, nasi uduk, gitu kan? Nah, coba kalau kita ambil 3 orang di sini, yang tadi kan ada Fitri, sama Tiara, sama Azifa. Nah, kan tadi Fitri sukanya makanannya itu sate. Sate. Kalau Tiara Siva tadi sukanya apa Tiara? Bakso. Nah, bakso. Kalau Azifa sukanya mie ayam. Mie ayam. Nah, di sini. Nah, di sini kita pasang. Ini kita langsung urutkan. Tadi Fitri suka makan sate. Kalau Tiara suka makan bakso. Kalau Azifa suka makan mie ayam. Nah, ini dinamakan dengan fungsi. Kalau relasi itu pasangannya itu boleh 2. Paham? Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu harap peserta didik dapat memahami relasi dan fungsi, domain, kodomain, dan rank. Peserta didik dapat menyajikan relasi dalam bentuk diagram panah, tabel, himpunan, pasangan berurutan, dan grafik ya. Nah, kita mulai di sini. Ibu ada video pembelajaran, mohon disimak dengan baik ya. Oke, ini videonya, tolong disimak baik-baik ya nak. Relasi dan fungsi. Apa itu relasi? Relasi himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang menghubungkan masing-masing anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Supaya lebih jelas, yuk simak contoh berikut. Himpunan A, anggotanya adalah Adi, Beta, Cita, dan Dika. Sedangkan himpunan B, anggotanya adalah sepak bola, basket, bulu tangkis, voli, renang, tenis, dan senam. Apa relasi atau aturan yang dapat menghubungkan anggota himpunan A ke himpunan B? Contoh relasinya adalah olahraga yang disukai. Ada 3 cara untuk menyajikan relasi. Pertama, dengan diagram panah. Karena Adi menyukai sepak bola dan basket, maka tarik anak panah dari Adi ke sepak bola dan dari Adi ke basket. Begitu seterusnya. Kedua, dengan diagram kartesius. Anggota himpunan A berada pada sumbu X, sedangkan anggota himpunan B berada pada sumbu Y. Lalu, bagaimana menggambarkan relasinya? Karena Adi menyukai sepak bola dan basket, maka dibuat 2 titik yang sejajar dengan sepak bola dan basket. Begitu seterusnya. Ketiga, dengan himpunan pasangan berurutan.
yaitu menulis satu persatu nama anak dengan olahraga yang disukai. Contohnya, Adi dengan sepak bola, Adi dengan basket, Beta dengan bulu tangkis, dan seterusnya. Sekarang kita tentukan domain, kodomain, dan range. Apa itu ya? Domain adalah daerah asal yang ada di sebelah kiri, sedangkan kodomain adalah daerah kawan yang ada di sebelah kanan. Bagaimana dengan range? Range adalah daerah hasil. Range ini bagian dari kodomain, tapi hanya yang berpasangan dengan domain. Jadi, range relasi ini adalah sepak bola, basket, bulu tangkis, voli, renang, dan tenis. Bagaimana dengan senam? Senam bukan termasuk range ya, karena tidak berpasangan dengan domain. Selanjutnya, kita membahas tentang fungsi atau pemetaan. Apa itu fungsi? Suatu relasi dapat disebut sebagai fungsi jika memenuhi dua syarat. Syarat pertama, semua anggota domain mempunyai pasangan. Syarat kedua, pasangan anggota domain hanya boleh satu. Sekarang, coba perhatikan, apakah dua contoh relasi ini termasuk fungsi? Ingat ya, fokus pada anggota domain atau daerah asal yang ada di sebelah kiri. Lihat, dua contoh ini termasuk fungsi, karena semua anggota domain memiliki pasangan dan pasangannya hanya satu. Bagaimana dengan dua contoh relasi ini? Apakah termasuk fungsi juga? Jawabannya bukan fungsi ya. Kenapa? Pada relasi himpunan E ke F, ada anggota himpunan E yang punya lebih dari satu pasangan. Sementara pada relasi himpunan C ke D, ada anggota himpunan C yang tidak berpasangan. Lalu, apa ya manfaat belajar relasi dan fungsi? Ternyata banyak loh aplikasinya dalam kehidupan. Di bidang keuangan, fungsi dipakai untuk perencanaan anggaran dan investasi. Di bidang transportasi, dipakai untuk memperkirakan waktu tempuh. Dan di bidang industri, dipakai untuk mengefisiensikan proses produksi. Relasi. Baik, di sini ada yang sudah paham dengan materi yang Ibu lihatkan ini videonya? Sudah, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Cukup ya. Oke, sekarang Ibu akan memberikan kalian lembar kerja peserta didik ataupun LKPD. Di sini Ibu harap kalian bisa menjawabnya dengan baik ya. Berkelompok, 2 kelompok ya. Nanti dipresentasi. Iya, nanti dipresentasikan. Bu kasih waktunya 15 menit ya. Oke, nah udah selesai? Sudah, Bu. Siapa yang ingin maju perwakilan kelompok? Satu kelompok kami, Bu. Tiara Sipa. Oke, Tiara Sipa silakan maju ke depan. Baik, Tiara akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang relasi dan fungsi. Untuk nomor 1 itu
Bagian A itu ada 1, 2, 3 dan bagian B 4, 5, 6. 1 mengarah ke 4, 2 mengarah ke 5, 3 mengarah ke 6. Untuk domainya itu berarti 1, 2, 3. Kode mainnya itu 4, 5, 6. Rangnya itu 4, 5, 6. Kemudian nomor 2 itu bagian A 7, 8, 9. Yang B 10, 12. Untuk domainya itu 7, 8, 9. Kode mainnya 10, 11, 12. Dan rangnya itu 10, 11, 12. Kemudian nomor 3 itu domainnya 13, 14, 15. Kode mainnya 16, 17, 18. Ranknya 16, 17, 18. Kemudian nomor 4 itu domainnya 21, 22, 25. Kode mainnya 24, 25, 26. Ranknya 24, 25, 26. Kemudian nomor 5 itu domainnya 31, 32, 35. Kode mainnya 34, 35, 36. Dan ranknya 34, 35, 36. Bagaimana kelompok lain sama? Sama Bu. Oke, terima kasih Tiara. Tepuk tangan dulu untuk Tiara. Baik, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Oke, Aulia, boleh dijelaskan? Jadi untuk relasi dan yang pertama itu relasi itu himpunan A ke himpunan B adalah hubungan antara anggota A dengan anggota B. Ya, kalau fungsi itu relasi dari A ke B jika setiap anggota A memiliki tepat satu pasangan di B. Sudah, Bu. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan? Sudah, Bu.